semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita masih bisa bersekolah, kita masih diberi nafas kehidupan yang daripada Tuhan. Walaupun mungkin kalian banyak masalah, banyak pergumulan, atau mungkin kalian sedang kurang sehat, tapi kita tetap harus bersyukur. Kenapa? Karena kita masih bisa bernafas, masih bisa bangun dari tempat tidur kita. Kita akan mulai chapel kita pada hari ini. Ibu kasih kalian 1 menit untuk berdoa ya, merenungkan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Oke? Nanti Ibu Nata akan pimpin di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih buat nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami akan chapel Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman yang akan disampaikan oleh Bu Winda, kemudian puji-pujian dan penyembahan kami yang akan kami nyanyikan bersama-sama nanti, Tuhan, itu dapat memuliakan nama-Mu. Kau berkati kami dari tempat yang berbeda-beda, berkati device, berkati jaringan yang kami gunakan, semoga semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sisa waktu kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Oke, kita akan angkat satu pujian yang berjudul Berikanku Hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku
Kita akan melanjutkan ke dalam pembahasan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan Roh Kudus kepada kami, agar kami bisa memahami setiap firman yang Kau berikan Tuhan, dan bantu kami agar kami bisa menjalani firman ini Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, chapel kita seperti yang kalian lihat, kita akan membahas dari Ulangan 30 ayat 11 sampai 20. Tapi Ibu akan mulai dengan memberikan satu gambar ini ya. Nah, di PPT yang Ibu sudah siapkan, kalian sudah bisa melihat ada satu gambar yang Ibu berikan. Mungkin kalian berpikir ini adalah gambar di persimpangan ya. Persimpangan di mana ya? Ya Ibu juga kurang tahu ya. Ibu hanya mengambil gambarnya saja dari Google. Tetapi apa yang mau Ibu sampaikan di sini yaitu kondisi ketika lampu lalu lintas itu dalam kondisi merah ya. Nah, apa sih artinya ketika kita sedang berkendara lalu ada lampu merah? Itu artinya kita harus berhenti karena ada arus lain yang sedang berjalan. Dan apa tujuan dari diadakannya lampu lalu lintas? Sebenarnya tujuannya adalah supaya kita ini bisa aman, kita bisa selamat ya di dalam perjalanan, dan lalu lintas dapat berjalan dengan teratur gitu. Tetapi mari kita lihat gambar yang berikutnya. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa ada seorang ibu-ibu ya yang melanggar lampu lalu lintas. Dia terobos lampu merah ya. Dia terobos lampu merah padahal kondisi lampu itu sedang merah ya di persimpangan ini. Dan apa yang terjadi, kita lihat gambar selanjutnya. Nah, yang kita lihat ibu-ibu ini hampir saja tertabrak oleh mobil. Ya, karena apa? Karena dia melanggar lampu lalu lintas. Dia terobos lampu merah. Yang seharusnya lampu merah itu digunakan supaya kita itu bisa tetap aman dan selamat di dalam berkendara, tapi ibu ini melanggar nih. Nggak peduli dengan hal itu dan akhirnya ya dia hampir saja tidak selamat ya. Nah, ini ada cuplikan videonya. Mari kita sama-sama lihat cuplikan videonya ini, mungkin sekitar 1 menit saja ya, sebentar. Lurus apa kanan? Lurus, kata Arab lurus. Lurus kan? Kanan. Radio dalam. Oh, radio dalam. Oh, radio dalam. Radal ya, radal. Mak. Ya, kita sudah tonton ya sedikit cuplikannya. Nah, di sini bisa jelas kelihatan ketika orang yang lain tuh sedang menunggu lampu merah. Si mama ini dengan cueknya begitu ya, jalan menerobos lampu merah dan hampir saja tertabrak mobil. Kemudian nggak sampai di situ, dia juga hampir tertabrak oleh kendaraan roda 2 gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat ibu ini memilih untuk tidak taat begitu sama lampu lalu lintas, sehingga akhirnya ya dia bisa saja kehilangan nyawanya. Nah, apa yang mau ibu bahas dari firman Tuhan pada hari ini yang berhubungan dengan lampu merah ini? Nah, kita lanjutkan ya. Kita melihat di sini ibu jelaskan sedikit konteksnya untuk yang Ulangan 30 ayat 11 sampai 20 ini membahas tentang pembaharuan perjanjian yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Pembaharuan perjanjian sebelum bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, Tuhan kembali ya mengingatkan tentang perjanjian yang sudah Tuhan buat dari dulu. Kita akan sama-sama baca dari ayat yang ke-11 sampai yang ke-20. Kalian mungkin bisa perhatikan dari slide yang ada, ibu akan bacakan dari ayat 11 sampai 20 dengan judul perikop kehidupan atau kematian.
Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Di sini situasinya adalah Tuhan sedang memberikan pilihan ya kepada umat bangsa Israel. Apakah kamu mau memilih kehidupan atau kamu mau memilih kematian? Apakah kamu mau hidup taat kepada Tuhan, ya, menyembah dan beribadah kepada Tuhan, maka aku akan berikan kamu kehidupan. Atau kamu tidak taat, kamu menyembah Allah lain, maka kematianlah yang akan menanti kamu, ya. Nah, di sini Tuhan memberikan kepada umatnya sebuah pilihan. Kamu mau pilih yang A atau mau pilih yang B? Ya. Setiap kita juga sama, seperti mungkin ibu-ibu yang tadi. Ketika lampu merah, ibu itu punya pilihan untuk taat kepada peraturan, taat kepada lampu lalu lintas, atau tidak taat. Ya. Ketika taat kamu akan selamat, ketika kamu tidak taat maka kematian akan menunggu kamu. Begitu. Jadi di sini konteksnya Tuhan sedang membaharui perjanjiannya dan kembali mengingatkan bangsa Israel untuk tetap setia kepada Tuhan, agar bangsa Israel tetap hidup. Nah, tapi kenyataannya bagaimana ya? Kita sadar bahwa manusia itu cenderung melakukannya yang salah. Seperti ibu-ibu tadi. Ada kecenderungan, saya terobos aja lah lampu merah. Saya hidup tidak taat. Karena itu bukan hal yang mudah ya. Jadi seringkali kita malah memilih yang adalah kematian. Walaupun kita tahu nih resikonya. Walaupun Tuhan udah sampaikan dari awal. Kalau kamu pilih ini, kamu akan mati loh, begitu. Tetapi kenyataannya manusia tetap melakukan hal itu. Gitu. Seringkali ya. Begitu juga dengan kita. Nah, dari dulu sampai sekarang hal itu masih terjadi. Yang kita bisa lihat apa? Kita bisa lihat dari kisah Adam dan Hawa. Dari Adam dan Hawa, Tuhan kasih pilihan. Saya kasih seluruh tumbuhan untuk kamu bisa nikmati, ya. Tetapi asalkan jangan pohon ini, karena ketika kamu mengambilnya, ketika kamu memakannya, kamu akan mati. Tetapi Adam dan Hawa mengambil ya buah itu dan akhirnya mereka harus menghadapi yang namanya kematian. Jadi dari dulu sampai sekarang kecenderungan manusia itu selalu melakukan dosa. Kecenderungan manusia itu selalu untuk mengambil jalan
yang menuju kematian gitu. Walaupun Tuhan sudah kasih tahu yang itu tuh jangan dilakukan ya, tetapi manusia seringkali tidak taat. Semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia selalu punya tendensi untuk melakukan yang salah gitu, untuk tidak taat kepada Tuhan. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Apa yang bisa kita lakukan supaya kita itu bisa tetap selamat, supaya kita tuh bisa hidup gitu ya? Nah, tetapi kenyataannya segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu perbuatan baik kita, baik itu kesucian kita, baik itu amal-amal kita, ibadah kita, itu sebenarnya tidak membawa kita kepada keselamatan dan kehidupan ya. Nah, di gambar ini bisa dilihat manusia ini memang sudah jatuh ke dalam dosa dan jauh dari Tuhan. Sehingga apa satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia? Yaitu anugerah Yesus Kristus yang mati di kayu salib buat kita. Gitu. Maka anugerah itulah yang akan memampukan kita untuk bisa hidup taat kepada Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan dan mengajarkan kita bahwa ya kita perlu anugerahnya Tuhan. Ya, karena manusia itu cenderung selalu melakukan hal yang tidak mentaati Tuhan, yang tidak setia, ya, yang selalu melakukan dosa. Oleh karena itu, mari kita datang ke hadapan Tuhan, berkata, Tuhan, saya membutuhkan anugerah-Mu di dalam hidup saya, sehingga anugerah-Mu memampukan saya untuk memilih yang benar. Ya, sebagaimana bangsa Israel di sini diberikan pilihan untuk mau hidup atau mau mati, begitu ya, kehidupan atau kematian. Nah, sama, saya juga mau memilih yang namanya kehidupan, tapi seringkali saya melakukan dosa Tuhan. Saya tidak cukup baik, saya tidak cukup benar untuk menjadi orang yang benar. Oleh karena itu, bersyukur ya, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Darahnya Kristus sudah tercurah buat kita dan menebus dosa kita. Sehingga melalui anugerahnya, kita bisa untuk memilih yang benar dan memperoleh kehidupan. Ya, demikian firman Tuhan yang bisa Ibu sampaikan. Biarlah kiranya ini menguatkan kita kembali untuk terus membantu kita merindukan Tuhan, merindukan anugerahnya Tuhan bagi kita setiap hari, setiap pagi. Mari kita akan tutup di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur buat firman yang Tuhan berikan, firman yang sederhana, yang menegur dan mengingatkan kami. Pertama-tama Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan dengan mati di kayu salib bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau melanjutkan pembelajaran kami. Biarlah kiranya anugerah yang sama juga yang menolong dan memampukan kami untuk bisa mengikuti setiap pembelajaran dengan baik, agar kami bisa memilih yang benar, kami bisa memperoleh kehidupan dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati semuanya.